pagi teman-teman, apa kabar? Semoga hari ini semuanya pada sehat dan dalam keadaan yang baik. Kita udah memasuki minggu kedua, di mana minggu pertama itu kita 7 hari materinya adalah self healing. Diharapkan teman-teman bisa mengikuti materinya setiap harinya. Aku kasih waktu sampai bulan Desember, jadi anytime teman-teman bisa melakukan kapan aja ketika ada waktu. Aku mohon minta nanti teman-teman bisa share ya, gimana sih perjalanan healingnya dari 7 hari healing itu, healing apa aja yang sudah dilakukan, gimana prosesnya dan gimana hasilnya, apa yang dirasain dan apa sih perubahannya yang dilakukan dari setiap healing itu gitu. Karena tujuan dari self mastery ini biar teman-teman nantinya juga bisa melakukan yang sama kayak aku, bisa sharing ke teman-teman lainnya, bisa bermanfaat ilmunya. Oke, kita masuk ke modul kedua, yaitu tentang self discovery. Ini udah minggu kedua. Yang aku mau share di sini adalah, kalau untuk yang minggu pertama aku memberikan teknik contoh, jadi teman-teman bisa melakukan exactly seperti yang aku lakukan, jadi aku ngasih contoh. Nah, kalau yang hari kedua ini, modul kedua ini, self discovery ini, aku hanya memberikan beberapa guidance, dimana nanti teman-teman sendiri yang cari waktu kapanpun itu untuk cari sendiri, research sendiri, karena ini kan tentang self discovery. Yang harus tahu tentang diri kita itu tentang kita sendiri gitu, dan kita sebutuh apa sih kita mau mengetahui diri kita itu kembali ke teman-teman masing-masing. Nah, jadi aku minta teman-teman siapkan kertas kosong atau buku diary atau buku jurnal, atau nanti yang sudah dapat woman plannernya itu bisa diisi di situ atau di jurnal lainnya. Jadi self discovery ini kan secara simpelnya penemuan diri sendiri ya. Tuhan sudah menciptakan kita, ribuan manusia itu dari zaman dulu itu, setiap orang itu punya karakter masing-masing, dan di diri kita itu sudah dikasih tanda masing-masing gitu. Nah, kenapa aku penting banget kita melakukan self discovery atau penemuan pada diri sendiri. Jadi aku usianya udah 40 tahun. Ketika anakku kemarin di usia berapa ya, 4 tahun, aku ikut workshop itu bersama dengan 6 spiritual leader atau 6 pemuka agama. Di sana itu ada yang dari Muslim, ada yang dari Katolik, ada yang dari Kristen, ada yang dari Hindu, ada yang dari Buddha, ada yang dari Konghucu. Jadi setiap pemuka agama itu kan sharing ilmunya. Di situ aku terbuka dengan, oh iya ya, ternyata lese kayak di Hindu misalnya, orang yang lahir itu udah ditanya siapa yang lahir gitu. Jadi setiap orang itu sudah punya tandanya, atau dari tanggal kelahiran atau dari hari kelahiran itu sudah ketahuan gitu loh, sifat-sifatnya apa, kedepannya seperti apa, hambatannya seperti apa gitu. Nah, dari situ aku mulai belajar, yang akhirnya aku waktu itu kasih nama lengkap anakku berupa dengan tanggal lahir, jamnya, lengkap gitu. Di situ beberapa hari kemudian salah satu biksu Hindu itu bales tentang sifat-sifat anakku dan apa yang harus dilakukan, penangkalannya seperti apa, dan aku kaget karena yang digambarkan itu benar-benar sesuai gitu loh sifat anakku. Jadi kayak misalnya dia tuh kalau emang dia udah suka, cocok, oh ya udah dia bakalan terus, tapi ketika dia udah nggak suka orang, dia nggak akan mau gitu loh. Jadi aku bilang, oh unik ya, kita tuh bahkan tahu sifat orang dari tanggal lahirnya gitu. Nah, jadi teman-teman, ini ada sementara ini ada 8 hal yang perlu kita ketahui tentang diri kita. Untuk besok aku akan kasih berupa link-link kayak tes kepribadian yang akan teman-teman sendiri untuk ikut, dan jadi bisa tahu tipe kepribadianku seperti apa sih gitu. Nah, siapin kertas lembar. Yang pertama itu ditulis itu astrologi atau bintang. Kayak misalnya bintangku Pisces nih gitu. Yang dulu kan kita tahu, mungkin taunya ramalan bintang itu di cuman dari majalah ya istilahnya ya. Kalau sekarang aku mempelajari itu bukan ramalan bintang tapi lebih astrologi. Jadi kayak misalnya aku Pisces itu sifat-sifatnya apa sih gitu istilahnya, kepribadiannya seperti apa. Bener-bener kita mengetahui diri kita dari bintang kita sendiri.
dan itu emang kalau di luar itu malah ada sempat orang-orang yang belajar, istilahnya ada coach khusus untuk astrologi. Jadi dia belajar, ini bukannya ramalan yang kayak oh besok kamu akan seperti ini, oh lewat sini nggak boleh, itu bukan kayak gitu ya teman-teman. Jadi bener-bener dia berupa fakta, dia memperhatikan di luar angkasa itu, misalnya bintang Neptunus, Saturnus itu di mana letaknya, di situ berkaitan erat dengan emosi kita yang lahir pada di bulan-bulan tertentu gitu. Nah, jadi yang pertama adalah teman-teman find out tentang astrologinya, bintangnya apa. Di situ di Google aja bisa, misalnya kepribadian tipe Pisces gitu. Misalnya aku kan Pisces. Nah, ada juga kompatibel, kayak misalnya aku Pisces. Sebelum aku mempelajari ini, aku baru tahu kenapa ya setiap aku ketemu orang di mana dia dengan bintang tertentu itu aku nggak cocok. Misalnya cewek nih, misalnya. Jadi dulu aku nggak ngeh gitu. Kenapa sih dulu aku bilang kenapa ya aku nggak suka sama orang ini? Kenapa ya aku kok selalu keras sama orang ini? Ternyata ketika aku belajar itu ada yang namanya kita tuh cocok dengan siapa, kita kompatibel sama siapa, kita enggak sama siapa. Jadi sangat baik banget ketika misalnya aku tahu bintangku, aku ketemu orang atau partner atau teman atau siapa dia berbintang sesuatu, aku udah tahu oh bintang ini tipenya seperti ini loh. Jadi kalau misalnya kita nggak bener-bener cocok, kita bisa berantem. Tapi dengan kita mengetahui lebih awal, kita jadi tahu sifatnya dia. Oh sifat dia tuh misalnya belak-belakan, oh sifatnya dia tuh to the point, oh sifatnya dia kayak gini. Sedangkan aku sifatnya misalnya penghayal, pemimpi. Jadi dengan begitu kita bisa belajar tentang diri kita, dan kita juga bisa belajar tentang orang lain. Dan kita nggak perlu mempelajari orang lain, yang penting kita pelajarin dulu diri kita sendiri, terus nanti balik ke belajar ke anak atau belajar ke pasangan gitu loh. Jadi kita bisa lebih ngerti, bisa berhubungan baik dengan orang, dan kita nggak gampang galau nantinya. Kayak yang pertama itu astrologi yang perlu dipelajari. Yang kedua itu hari lahir. Jadi kayak misalnya aku lahir hari Minggu, anakku lahir hari Jumat, itu dipelajari ada sifat-sifat orang yang lahir hari Minggu tuh apa aja. Itu setelah aku pelajari itu benar-benar cocok banget gitu. Oh iya ya, ternyata sifatku seperti ini. Dan ketika kita mengetahui sifat kita dan itu ada yang baik dan ada yang buruk itu kan bisa kita eliminasi. Misalnya kayak misalnya ada satu tipe yang aku bilang oh ternyata aku orangnya seperti ini ya. Jadi emang untuk tipe hari Minggu misalnya tuh terkesan sombong misalnya karena dia kayak calon pemimpin misalnya, karakteristiknya. Jadi di situ aku belajar yang oh iya ya, orang-orang melihat aku seperti ini. Tapi ketika kita tahu, jadi kita bisa eliminasi gimana caranya kita tidak menunjukkan itu gitu loh. Banyak yang harus kita pelajari. Itu dari hari lahir, bisa di Google kepribadian orang berlahir di hari Minggu atau Senin atau Selasa, itu seperti itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah ini karena aku orang Jawa, aku juga baru sadar kemarin ketika aku mengikuti salah satu workshop 10 hari, ini dibahas. Jadi ada kita bisa mengetahui kita itu tipe apa, kepribadian kita itu seperti apa berdasarkan weton. Aku baru tahu kalau aku pun cari gitu bener-bener kalau wetonku pahing. Nah, pahing itu warnanya tuh apa, auranya apa, sifatnya seperti apa, itu bener-bener banget cocok gitu. Jadi aku bilang oh iya ya kok pas ya, selama ini kan aku nggak ngerti gitu. Jadi dengan mengetahui wetonku, jadi aku tahu oh wetonku seperti ini, sampai aku cari weton anakku seperti apa, dia auranya apa, aku mempelajari. Jadi aku ngerti kalau ada sifat yang emang sesuai, oh ini anak emang seperti ini, kita ngerti dan gimana sih cara kita ngerubahnya dia atau memperbaiki sedikit-sedikit. Itu yang kedua, yang ketiga weton. Yang keempat ada golongan darah teman-teman. Jadi kalau kayak aku O, aku belum cek golongan darahku, anakku apa, sedangkan mantan suamiku itu AB. Jadi kita bisa mengetahui orang-orang atau kita tuh tipe kepribadian atau sifat-sifat kita itu dari golongan darah gitu. Jadi again di Google golongan darah teman-teman apa, nanti itu kelihatan sifatnya seperti apa. Even sampai kalau kita mau diet tuh makanan apa yang boleh dimakan sesuai dengan golongan darah gitu. Itu yang keempat. Yang kelima, ini intinya mau diikutin atau enggak ya, aku cuman sharing sesuatu yang aku jalanin dan ini sangat menarik buatku. Yang kelima ini sio. Setiap kita lahir kan dengan sio masing-masing ya. Aku lahir di tahun 79 dimana sioku tuh kambing. Nah
Jadi ada di satu sisi ketika aku baca tentang CEO tentang apa tuh, aku seakan-akan kayak ditampar bolak-balik gitu, karena aku pikir yang ya ampun ini gue banget gitu loh. Misalnya enggak sih pemalas ya, jadi ada kayak di CEO kambing tuh yang banyak berencana tapi sedikit melakukan hal gitu loh, jadi harus bener-bener di-push atau apa. Dan ketika aku tahu itu, aku bilang oh iya ya, aku banget sih gitu loh. Aku dimana punya banyak banget ide, aku punya banget sesuatu, tapi dari 100 misalnya, dari 10 ide itu paling aku jalanin 1-2. Jadi kan itu bener-bener kita banget kan. Jadi dengan mengetahui itu kita bisa tahu yang gue harus ngerubah nih gitu loh. Gue nggak mau jadi kayak kambing-kambing lainnya atau sio-sio kambing yang mereka tuh ya cuman bisa beride tapi nggak bisa. Itu yang udah keberapa nih? 1, 2, 3, 4 golongan darah, 5 sio, yang keenam itu ini Feng Shui Personality. Jadi nanti aku kasih aplikasinya. Aplikasinya ada tuh namanya Feng Shui Personality. Jadi kita harus masukin tanggal lahir kita, jamnya segala macam. Nanti ada tuh kita tuh apa sih namanya, elemen kita tuh apa sih gitu kan. Ada elemen kayu, ada elemen air, ada elemen udara gitu kan ya. Jadi kita bisa tahu kepribadian kita di situ dan kita cocoknya sama siapa. Dan itu ini banget, menarik banget gitu loh istilahnya. Again kita bisa tahu oh ya ternyata sifat kita seperti ini. Nah yang nextnya itu, yang ketujuhnya itu, kita bisa mengetahui sifat-sifat kita itu dari tai lalat. Percaya nggak teman-teman? Kayak misalnya gini nih, aku ada tai lalat di sini, terus aku ada tai lalat di tangan gitu. Dan again bisa cari di Google arti dari tai lalat. Jadi nanti teman-teman bisa tahu kalau misalnya tai lalatnya di sini itu artinya apa, kalau tai lalatnya di atas dada itu apa, kalau di tangan tuh apa gitu. Dan itu again menurutku yang wow, itu menarik gitu loh untuk kita ketahui gitu. Yang nextnya itu, yang terakhir itu, yang ke-8 adalah garis tangan. Garis tangan kita nih teman-teman. Kenapa menurutku garis tangan ini penting banget? Karena aku dulu di tahun 98 ketika aku di Singapura, waktu itu usiaku masih 19 tahun. Waktu itu aku malam-malam lagi menunggu mobil jemputan. Aku manggilnya uncle ya, jadi ada security di sana. Dia tuh kita lagi ngobrol-ngobrol, terus dia minta lihat tanganku gitu loh. Terus ketika dia lihat tanganku, dia tuh langsung bisa bilang oh kamu seperti ini, kamu seperti ini, seperti ini gitu. Nah itu aku udah lupa, tapi baru sadar sekarang itu dia cuman bilang aku punya masalah dengan saluran kencing gitu istilahnya. Nah ternyata belum lama ini setelah aku melahirkan kan aku kayak sering anyang-anyangan, terus juga aku sempat pernah infeksi atau apa. Jadi waktu itu aku berpikir aku ingat ya si uncle itu tuh pernah ngeramal aku dengan garis tangan gitu kan. Terus yang kedua juga intinya sih aku udah total kurang lebih 5 nih, jadi 5 kali dimana aku diramal melalui tangan. Dan dari situ aku penasaran gitu loh, kok bisa sih kita bisa mengetahui segala sesuatunya dari tentang garis tangan. Nah ternyata aku nemuin aplikasi tentang garis tangan itu. Jadi nanti kita di scan tangan kita gitu, dan dia akan keluar tuh sifat-sifat kita apanya segala macem gitu. So jadi itu ada 8, nanti aku tulisin biar nggak lupa. Ketika kita sudah masuk sisi healing, dimana kita sudah bersih, kita sudah tidak lagi terpengaruh dengan hal luar, kita tidak terpengaruh dengan orang, kita sudah strong. Next selanjutnya adalah kita lebih mengenal diri kita sendiri. Again fokus ke diri kita, again doing inner work. Kita tuh siapa sih gitu loh, kita tuh siapa dan sifat kita tuh apa sih gitu loh. Dengan kita mengetahui diri kita lebih baik, dengan gitu kita bisa bersikap di depan orang lain. Dan dari situ kita mulai belajar orang lain pun kita perlu pelajari, tapi kita nggak bisa mengerti orang lain, kita nggak bisa mempelajari orang lain kalau kita sendiri aja belum kita tahu gitu. So teman-teman, ini adalah minggu kedua tentang self discovery. Besok kita masih akan membahas self discovery. Semoga teman-teman bisa belajar sedikit-sedikit dan menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, itu aja. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa komen ya. Terima kasih.